this economy, kita bisa punya karyawan AI yang kerja buat kita, mereka bisa punya tim, ada leadernya, ada bawahannya, mereka bisa kolaborasi tim antara satu sama lain, kita bisa interaksi sama mereka, mereka bisa interaksi sama kita, dan ini free open source. So welcome, gue Wow. Hari ini gue mau review Multika.ai, gue udah pakai ini selama 1 minggu, dan ini project yang sangat menarik, gue rasa. Jadi Multika AI ini bisa bekerja dengan OpenClaw, OpenCode, dan Hermes, Lumina CLI, dan banyak platform yang sudah built-in. Jadi dia auto-detect, kita nggak usah install ini itu lagi karena dia udah auto-detect. Jadi enak banget kalau lu punya banyak server, kalau lu punya banyak device misalnya, punya banyak server, punya banyak VPS, lu bisa handle ini, dan ini cuma satu dashboard gitu. Jadi enak banget. Ini lu bisa deploy sendiri di VPS lu karena ini open source. Dan jangan lupa kasih star ya, ini karena gue nggak login. Jadi, so ini Multika AI itu kayak Notion ya, kalau lu pernah pakai Notion atau Jira atau ya platform manajemen lainnya kayak gini, tampilannya mirip kayak Notion. Jadi ada backlog, to do, in progress, in review, dan kita bisa ngelihat progres kita secara manusia maupun progres AI yang kerjain kita. Dia bisa melakukan coding, dia bisa desain, dia bisa edit video, dia bisa deploy aplikasi, dia bisa nge-review coding, dan macam-macam sih. Dia sebenarnya bisa apa aja yang mostly manusia lakuin dengan komputer. Ya, jadi kita bisa nge-assign AI agent kita baik secara tim maupun agent sendiri gitu. Jadi kayak gini ya. Ini ada statusnya nanti in progress kayak umumnya platform Notion lah. Kita bisa assign dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana progres AI kita bekerja gitu. Kita nge-assign apa, nanti kita bisa lihat, kita bisa audit gitu. Nih, bahkan kelihatan menitnya berapa detik. Bisa juga ada skill ya, layaknya Codex bisa punya skill, ataupun Gemini CLI bisa punya skill. Jadi bisa diimport, bisa di-auto-import. Misalnya kita punya skill apa di Codex, itu bisa langsung diimport dan di-sharing ke agent lainnya. Kemudian, ya ini yang paling menarik sih, karena dia bisa collaborate banyak compute ya, banyak runtimes. Misalnya kita punya MacBook, kita punya banyak device, kita punya VPS yang ada di dalamnya cloud atau Gemini CLI atau Codex, ataupun kita punya server sendiri. Jadi kita bisa collaborate satu sama lain meskipun berbeda compute gitu. Dan ini real time dan bisa bekerja dengan Copilot, Gemini, Hermes, Kimi, Kiro, CLI, OpenCode, OpenClaw. Jadi enak banget. Jadi gue udah pakai ini kira-kira kurang lebih semingguan ya. Dan apa use case yang gue lakukan banyak banget. Salah satunya adalah ngoding gue. Gimana caranya gue mau lihat mereka ngoding sendiri dan mereka punya tim. Oke, jadi ini contohnya gue bisa ngelihat bagaimana progresnya AI gue, karyawan-karyawan gue, dan di sini lu bisa lihat di sini AI-nya ada yang gue namain Dimas, Laras, Nadia, masing-masing mereka punya peran masing-masing. Ada QA, ada back-end, ada front-end, ada juga editor di sini lu bisa lihat. Ada juga editor Raka, Nara, dia juga bisa ngedit guys. Dia bisa ngedit karena bawaannya adalah Codex. Codex itu bisa generate gambar, bisa edit gambar. Jadi ini free ya, dan ini gue pakai yang versi cloud karena kenapa? Karena gue mau nyoba dulu, dan ini belum ada pricing segala macam. Gue nggak mau self-install dulu, jadi gue pengen nyoba. Dan di sini kita akan coba mulai dari awal ya. Jadi kayak gini, lu get started, lu masuk, pakai Google aja. Lu login. Kita akan bikin workspace. Jadi workspace ini ya pokoknya lembar kerja kita. Nanti di dalamnya bisa banyak project, misalnya website pribadi ataupun kerjaan A, kerjaan B. Jadi kita bisa bikin kayak model project itu. Di sini gue mau coba wow demo. Nah, gimana cara mulainya pertama kali? Kalau lu nggak punya server, sebaiknya lu download aja. Multika.ai download. Jadi lu download, silakan download ini. Ini di macOS, lu bisa download, dan nanti setelah download lu login. Ini loginnya juga gampang, pakai Gmail aja. Dan nanti ini auto detect komputer lu. Nah, jadi kalian download, nanti kebuka kayak gini, dan nanti terhubung ke cloud. Ini contoh, karena gue udah download, jadi dia auto-detect. Dia auto-detect Codex, gue punya Codex, ada Gemini, auto-detect juga, ada Kiro, gue juga pakai Kiro, gue nggak pakai Cloud Code. Jadi kayak gini, ini enak banget, jadi kita langsung aja. Dan kita bisa konekin ke kita punya server ya, tapi hari ini gue nggak akan bahas itu, mungkin next video ya. Dan saat pertama kali kita punya, kita pakai gitu, jadi pastiin lu udah punya akun Codex ya, lu udah langganan ataupun yang free sebenarnya nggak apa-apa lu untuk coba. Atau pakai anti gravity CLI, anti gravity
CLI lu download ya, lu download aja, nanti dia auto connect guys, atau Kiro atau Cloud Code dia nanti auto detect, jadi enak banget. Jadi karena kalau udah running gini kita tinggal bikin agent aja. Nah kita bikin agent, pastiin agentnya itu, kalau gue sih kasih nama contoh kayak gini, Nadia nih, Nadia ini adalah QA. Nah, atau namanya non human juga nggak apa-apa sih, tapi ya seru aja gitu. Nah, ini lu bisa langsung cari runtimes-nya karena dia nanti connect kemana. Ini persona atau workspace. Jadi BTW ini lu bisa invite orang. Lu bisa invite orang sebenarnya untuk gabung di workspace lu. Jadi itu kita bisa interaksi dengan manusia ke manusia dan lain sebagainya. Dan memang di awal itu agak effort karena lu cukup banyak yang perlu kita setup, apalagi kalau runtimes kita banyak. Ya, jadi tapi kalau kita udah setup itu bakal enak banget. Jadi di sini gue mau bikin agent, misalnya namanya adalah Jokowi gitu kan. Nah, tugas dia adalah mencari data gitu. Misalnya riset sendiri. Nah, di sini gue pilih ke MacBook gue karena gue login di MacBook gue. Providernya misal pakai mini aja. Instruksinya misal tugas mencari data lewat pencarian. Nah, di sini kita bisa tambahin skill. Ini skill yang auto diimport dari Codex. Kalau mungkin kita nggak pakai ini dulu aja, nggak usah pakai ini karena ini untuk nyoba aja untuk pertama kali. Kalau udah kayak gini, create aja. Nah, kita udah bikin nih Jokowi. Nah, di bagian sini kita bisa interaksi chatting. Nah, jadi selain lewat interaksi isu, kita bisa interaksi lewat chatting. Nah, sini gue mau chat Jokowi. Halo pria Solo. Nah, jadi kalau kayak gini dia nanti akan connect ke gue punya MacBook gitu. Karena tadi gue connectin ke Codex yang running di MacBook gue. Kalau lu, dan ini bisa diubah guys. Misalnya lu punya VPS yang pakai Cloud Code, lu tinggal cari aja di sini, nanti muncul kok. Nah, asal installnya pakai, lu bisa install aja langsung di sini, lu suruh install pakai Codex atau Cloud Code, nanti dia otomatis setup dan connectin ke workspace kita. Ini lama banget Jokowi jawabnya. Jokowi kan banyak, bukan cuma yang itu ya guys ya. Ini karena lambat, gue ganti jadi Gemini ya. Nah, ini contoh gue ganti ke Gemini. Gue punya Gemini, modelnya auto. Nanti dia connect ke Gemini gue di CLI, di laptop gue. Nah, ini kayak gini. Jadi kita bisa interaksi langsung ya, by chatting di sini, maupun kita bikin isu di sini. Ini isu. Nah, contoh di sini ya. Itu ya. Itu kan tadi gue bikin workspace baru ya, kenapa nggak pakai? Ini contoh aja ya. Nah sekarang kita akan coba assign, kasih task mereka ke Jokowi ini. Nanti dia akan melakukan riset karena tadi agentnya adalah agent riset ya. Dan di sini kita bisa punya project juga guys di sini. Jadi ada kategorisasi di workspace, kita bisa kategorisasi. Misalnya nih gue mau assign cari riset data politik. Politik 2029 misal gini ya. Nah, kita assign ke Mas Pria Solo ini. Kita create isu. Nah, nanti isu yang terbuat ini, nah dia running nih. Nah, dia running kayak gini. Dan dia connect ke laptop gua. Dan ini kita bisa pantau prosesnya. Dia lagi ngapain, tuh ada di sini. Nah, ini contoh ya. Nah, dia ambil isunya dulu, detail isunya. Kemudian dia setting ke status in progress. Nah, dia melakukan Google Web Search-nya. Dia searching nih. Riset peluang politik 2029, kandidat survei terbaru. Nah, di sini dia udah dapat nih topiknya, kita tunggu aja nanti dia jawab. Nah, ini dia udah jawab. Nah, berdasarkan riset data dan analisis politik terbaru, bla bla bla, peta elektabilitas. Kayak gini kira-kira gambaran sederhananya, ini satu contoh dan ini dia langsung ubah statusnya in review karena dia mau nge-review hasil dari dia pencarian isu ini ya.
Dan ini kita bisa, enaknya kita bisa nge-tag siapapun nih yang ada di workspace, ada Laras, ada Nadia, dan ada gua sendiri, dan lain sebagainya. Kita juga bisa invite, kita punya teman manusia ya, kita bisa invite ke sini untuk dia pantau agent-agent kita. Dan ya kayak gitu sih gambarannya, kita udah kenal agent di sini, dan ada yang namanya squads. Squad itu ya kayak tim. Contoh di sini gue punya kelompok dev di sini yang isinya adalah 3 AI agent yang masing-masing mereka punya tugas masing-masing. Sini ada leadernya, Dimas. Ini dia generate fotonya sendiri. Kemudian sini ada Laras. Dan ada Nadia. Ini dia seorang PA. Jadi ini dia nentuin karakternya sendiri. Dan kalau kita mau assign task, kita bisa ke langsung timnya. Jadi nanti dia saling tag sendiri dan saling jawab sendiri dengan berbagai runtimes ya. Jadi enak banget kalau misalnya lu punya Codex, lu punya Gemini CLI, bagusnya misalnya yang riset untuk Gemini, jadi lu bisa konekin ke agent yang khusus Gemini. Ada satu hal yang menarik yang mau gua kasih lihat ke lu semua, jadi contoh ini ya, kemarin gua baru nambahin si Nadia ini, dan di sini ini adalah onboarding pengenalan Nadia ke gue punya workspace ya, Pendik. Dan di sini dia kenalan tuh, halo semua, saya Nadia, QA bla bla bla, cara kerja saya read only bla bla bla. Dan di sini mereka pada kenalan guys. Halo, saya Dimas bla bla bla. Halo, saya Hermes Cloud, gue punya Hermes. Kemudian ini Laras juga saling sapa-sapa. Kemudian ini DevOps juga saling sapa-sapa. Akhirnya gue terima kasih perkenalan. Jadi seru banget ini. Jadi menurut gue memang kita perlu untuk terbiasa menganggap mereka sebagai manusia yang murni bisa kita interaksi kayak umumnya lah. Nanti mereka punya ingatan sendiri, dan semakin sering kita interaksi, semakin tahu konteks tentang kita. Jadi ada squads tadi, ada project, dan ada autopilot. Autopilot ini kayak cron, nanti dia bisa ngelakuin aktivitas tertentu. Dan apalagi ya, mungkin itu ya. Ada runtimes. Nah di sini gue punya banyak runtimes. Gue punya beberapa VPS dan beberapa server. Jadi gue bisa panggil satu sama lain dan dia bisa ngedeploy. Kalau gue misalnya udah selesai coding, gue akan assign ke misalnya DevOps ya. Ini tim DevOps yang ada leadernya dan ada staffnya. Jadi kurang lebih kayak gitu, sangat menyenangkan. Jadi mungkin sampai di sini aja ya. Gue nggak mau tutor mendalam. Apakah perlu gue kasih tutorial lebih detail? Coba komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.